tidak bisa kamu mencuri akan firman pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang berdaulat atas dan hidup kami. Kami percaya Tuhan. Kami serahkan seluruh atmosfer yang ada di tempat ini adalah atmosfer ilahi. Kemuliaan Tuhan turun. Terima kasih buat kehadiran. Terima kasih walaupun setiap kami memberikan kami telinga seorang murid waktu kami mendengarkan, bukan mendengarkan manusia, tapi kami mendengarkan guru besar kami. Engkau Tuhan, Engkau Roh Kudus yang mengajari kami. Roh setiap kami Tuhan, biar hamba-Mu ini Tuhan terbatas Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam hidup hamba-Mu itu yang tidak terbatas. Singkapkan rasa firman, singkapkan rasa firman. Apa yang Kau kehendaki, yang hamba-Mu harus sampaikan di tempat ini. Kami serahkan setiap kata demi kata firman yang ada di dalam firman-Mu Tuhan. Jadi Engkau sendiri, Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sendiri dalam tangan kosong. Kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ada kata pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya kenal. Kalau di rumah namanya Tati. Tapi kalau di Semarang nyari Tati gak ada, ya. Kalau di Semarang saya dikenal dipanggil nama Tri. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk malam hari ini, ya. Kalau bukan Tuhan gak mungkin, ya. Begitu luar biasa. Tuayan jiwa-jiwa di Semarang, ya. Saya tinggal di Semarang. Pelayanannya itu sampai kewalahan. Sampai gini, Tuhan mampukan kami untuk kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Karena jiwa-jiwa menanti. Banyak sekali. Jadi saya pelayanan itu di luar. Bukan seperti ini di mimbar khotbah, ya. Saya di luar. Keluar di jalanan. Saya cari, saya doa, tanya Tuhan apa yang saya lakukan. Di dusun, ya dusun awal itu orang yang sederhana, ya, ekonominya pun di bawah, dan mereka rindu anak-anaknya pintar, pengen ngelasin nggak punya uang untuk bayar. Jadi kami dipercayakan Tuhan untuk mengelola, untuk melakukan, kami lakukan. Dengan keterbatasan kami, sampai yang ngajar itu ya, saya teman, ada ibu-ibu anggota MK untuk komisar itu, terus anak yang di situ ikut ya di SMP, kami minta tolong untuk bantu, saking kurang tenaga. Dan ini yang benar-benar firman yang saat ini yang benar terjadi. Firman katakan tuayan memang banyak, tapi pengajar sedikit. Kenyataan sampai saya menjadi tolong Tuhan, tolong. Blok ini kami ngadakan itu di blok A. Dulu blok B sama D, ya. Terus karena pandemi tutup kan nggak boleh banyak kumpul gitu. Padahal kalau kumpul semuanya 80 sampai 100. Bayangkan. Mengajarkan mereka seperti itu cuma kami berapa orang, 5 orang, ya. Dan terus kami berdoa sudah mulai nggak terlalu ketat gitu ya, udah mulai biasa. Dan kami kan memang ada komsel di sana. Ketemulah ibu-ibu yang dulu anaknya ikut ngelas. Bu, kalau manggil saya mami, ayo dong mungkin buka lagi. Join biar artinya nggak ada ini ya gangguan ataupun orang-orang yang mengganggu, yang artinya tidak mengizinkan gitu. Nah, akhirnya kami buka
Hari buka ya puji Tuhan, ada 50 lebih anak. Ya, bagian saya anak-anak kecil, anak yang playgroup, TK, SD, kelas 1 itu saya. Terus teman dibagi. Jadi itulah pelayanan saya di bawah yang tidak terlihat. Jadi tidak terlihat oleh seperti ini. Dan Tuhan itu kasih kesempatan ini, Bapak Gembala ini, Pak Daud ya. Dan ayo Mbak. Saya tuh sebenarnya diem. Bagianku ini doa loh Tuhan. Bagianku doa loh Tuhan. Terus tadi kan kami ke Rosari Natalan. Katanya Tuhan, apa itu yang kau mau? Apa yang kau mau? Yang harus aku lakukan. Dan Tuhan itu berikan firman ini. Sebenarnya saya menyampaikan ini antara iya dan tidak. Artinya ini benar sekali untuk Tuhan. Artinya firman ini mengajarkan setiap kita tentang iman. Ya. Kita waktu Tuhan panggil kita, yang kita bawa bukan harta, bukan kekayaan, bukan nama, tapi iman percaya kepada Dia. Jadi iman percaya kepada Tuhan Yesus itu yang kita bawa. Nggak ada kata namaku, aku sudah melakukan ini dan itu, enggak. Tapi benar-benar iman percaya kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Judul dari perikopnya saja, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kita suci. Ayat 10, tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita ambil ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Arti kata dari aniaya adalah ditolak, dicela, ya, diejek. Diejek karena apa? Karena kita melakukan perintah Tuhan. Contohnya gini, jangan mencuri, ya. Kita jangan mencuri. Ada buah mangga ini enak, seger ya. Terus orang popola ya siji, minta satu, tidak ngomong sama yang punya, itu mencuri. Anda boleh. Ya, misalkan ini kayak anak sekolah kan nyontek, ya, nggak apa-apa lah, biasa aja orang yang lagi aja nyontek. Nah.
Terus misalkan kita ini, nah, ini yang tidak enak, berbohong. Ada kata berbohong demi kebenaran, demi kebaikan, ya. Saya pernah melakukan kebohongan demi kebaikan. Itu rasanya di dalam hati saya itu rasanya tidak enak, kacau. Lakukan enggak. Terus. Berhari-hari saya bilang lakukan enggak. Terus saya lakukan. Setelah saya lakukan itu rasanya ya, saya tuh, aduh aku ini berdosa. Aduh Tuhan, kau marah Tuhan sama aku. Kok gimana Tuhan? Aku sudah lakukan ini Tuhan, aku lakukan ini. Bagaimana Tuhan? Terus saya merasa hidup saya berhari-hari merasa bersalah dan tertuduh, terdakwa. Itu tidak enak, ya. Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan untuk tentang melakukan yang benar. Nah, ini iman percaya kepada Tuhan. Kenapa dikatakan kita harus menderita? Ya, saya itu dari kecil kan memang dididik takut sama Tuhan, sama mami saya. Mami saya paling strength ya, paling keras. Masa kecil karena kami dikelilingi dengan lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Terus kami itu sudah didoktrin ya, istilahnya sudah didoktrin ya. Hari Minggu ke gereja, luar biasa. Setiap hari kamu harus baca Alkitab. Baca Alkitab. Kalau tidak baca Alkitab tidak boleh makan. Nah, waktu itu saya kelas 1, kelas 2 untuk membaca ini kan AUU maksudnya kurang lancar ya. Jadi saya ini nakal. Saya ini kakakku, ayo bacain aku. Kamu perlu belajar biar lancar bacanya. Iya, aku yang mau belajar gitu kan. Akhirnya kakak saya yang baca, nah saya bisa makan. Kalau saya belum baca, belum kelihatan mami saya laporan gimana kamu baca. Itu saya bersyukur, ternyata membawa dampak. Dari kecil saya disuruh baca Alkitab dan takut sama Tuhan. Tapi saya juga mengalami yang dikatakan ini tadi diejek, ditolak. Nah, saat waktu saya sekolah SD, ya, sekolah SD, terus di situ kan komunitas semuanya yang belum kenal Tuhan. Nah, saya itu diajak orang Kristen kalau mati disalib gitu. Bukan sekedar itu. Nanti saya itu kalau sudah istirahat, saya main atau sudah selesai, karena saya nunggu kakak saya pulang, ya. Mami saya minta gini, nanti kalau kamu pulang jangan sendiri, kamu sama kakakmu pulang, ya udah. Karena kakak saya belum selesai belajarnya, jadi saya nungguin sama main sama teman-teman. Ternyata apa yang terjadi? Teman saya itu ngambil, karena belakang sekolah itu sawah, ambil lumpur dari sawah itu saya dilempar. Hampir setiap hari saya pulang dengan baju, saya pulang nangis. Papa saya tuh, apa dulu? Papa saya orang Jawa, mami saya orang Kalimantan. Apa dulu? Gitu kan? Aku kotor. Apa dulu? Aku tuh dihina. Saya bilang, aku dihina. Orang Kristen matinya disalib. Gini terus dilemparin. Terus, papa saya itu orang yang bijaksana dan lembut sekali sabar. Bilang itu, memang itu Tuhan harus pikul salib. Nah, satu nggak ngerti pikul salib bagaimana. Dicontohkan ambil kayu. Dia kayu, karena dulu kan zaman dulu kan ada yang artinya kalau masak besar pakai kayu ya. Pasti itu ada kayu. Taruh sini saya. Terus tanyain papa saya gini, apa dek? Apa? Ikut Tuhan, ikut saya. Kamu dicela, kamu diapain, kamu gak boleh balas. Gak boleh balas, gak boleh kamu nyumpahin. Nah, itu pengajaran di dalam pribadi kami, ya. Saya bersama dengan kakak dan adik seperti itu. Gak boleh balas. Nah, bagaimana? Bukan cuma itu. Sepeda pun dirusak, ya. Zaman dulu kan ada pompanya.
sampai mana saya titipkan kepada tetangga yang sebelum 3 rumah lah sebelum sekolah di kandang kambing supaya tidak tahu teman saya. Lalu kalau tahu itu mesti disalahin. Dan saya ngalami dari kecil, saya ngalami seperti itu. Saya bilang sama Tuhan, karena saya itu diajari manggil Tuhan itu Bapak. Saya bilang, Bapak di surga, aku tuh di sekolah disalahin gini Bapak di surga. Gak enak Bapak, gimana Bapak? Tetapi waktu saya ngomong bagaimana Bapak, itu ada keteduhan, ada ketentraman, ada damai dalam hati saya. Ternyata seperti itu perjalanan iman saya. Diajarkan mami saya seperti itu, papa saya mengajarkan baca Alkitab dan kamu berbuat baik. Lalu saya praktekkan. Setiap saya pulang sekolah, saya ngabsen teman-teman saya yang tidak bisa makan. Ya, di belakang rumah itu saya lari gitu. Padahal gak ada pembantu. Mbak, meninggi. Aku nih gini koncoku ki buri. Ya, terus ya. Terus sudah saya tahu berapa orang. Saya teriak sama Mbok, rantang. Nah, pembantu ngomongin, tenang ki. Mbak tadi ngomong rantang ki mesti yang nyiapin nasi lauk. Saya nyiapin itu pas SD nyiapin nasi lauk. Saya bawa itu dua rantang ke bawah itu tak anterin santai. Sampai ibunya itu ngomong, makan nuan Mbak. Nanti saya lapor sama papa saya, sama mami saya. Dan puji Tuhan mereka tidak marah. Malah mereka membantu dan benar-benar mereka bilang bagus kamu lakukan. Apalagi papa saya, laporan, aku mau ngeterke di surga karo koncomen, tidak apa-apa. Memang kasih seperti itu. Nah, untuk iman kalau tidak dilatih gak bisa. Ternyata saya ngalami penderitaan, dianiaya, diejek, dicela, ditolak, ya. Itu membuat saya semakin percaya sama Tuhan. Tuhanku lebih berkuasa atas semuanya yang ada. Saya tidak takut untuk melakukan yang benar, mengatakan yang benar. Lalu saya mulai perjalanan iman itu. Terus saya dibawa ke Kalimantan, ya, ke Kalimantan. Itu juga saya praktekkan waktu sekolah perawat. Jadi setiap pasien tak bacain firman. Kalau tidak tahu itu agama, apa itu? Kembali tak bacain firman. Tentang sakit, ya kan ada Alkitab kecil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, Amsal, Mazmur, Amsal ya. Tak bacain tentang ini sakit. Oh sakit lumpuh. Oh sakit ini dia. Sakit, pokoknya setiap itu antara yang sakit dan mujizat dan terlebih lagi kepada Tuhan Yesus. Saya doain mereka semuanya. Dan itu berlanjut sampai saya lulus. Terus saya ke Lampung. Ke Lampung pun saya akhirnya diajak pelayanan. Nah, awal dari pelayanan itu ternyata latihan iman itu berbuah. Iman percaya itu berbuah. Kalau dicela saya tidak marah. Benar-benar apa saya ngajarin tentang kasih, tentang manusia juga. Pokoknya doakan mereka. Lalu saya doakan mereka yang membenci saya seperti tetangga di Demak itu dulu menolak kami karena kami sendiri ya yang ikut Tuhan. Kami doain manusia yang bikin bolu, kalau Natal diantarin, semuanya itu benar-benar membalikan keadaan dan terjadi mereka menerima. Bahkan kalau Natal dulu menolak, kalau mau Natal ini ya, tanggal sore mesti mami sama mbak tadi itu mau gereja. Saya kan mau gereja, terus yang dekat tuh udah mulai di luar gini, udah bercecer di luar, selamat Natal mami, selamat Natal mbak. Dari yang membenci akhirnya bahkan kayak mami saya juga menjadi penasehat di dalam PKK itu tanda, bahkan kumpulan bidan juga seperti itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur kita diberi kesempatan untuk kita mengenal Dia. Jangan pernah takut. Iya ya. Makanya jangan terlalu nonton berita.
Ya, dulu saya bilang kalau di rumah saya nonton berita, tapi bukan untuk saya iyain. Nonton berita itu saya doain. Pernah saya gini, ya, dalam moment ini TV, dalam nama Tuhan Yesus, kejadian apapun mesti baca kalau dalam Yesus, minta kayak malaikat Tuhan untuk menjaga orang-orang ini. Dalam saya ngelihat, kamu ngapain ini? Kok megang TV? Aku doain ini berita ini loh, ini. Nah, ternyata bertumbuh iman. Tidak takut kemanapun saya pergi, ya. Saya tidak takut untuk pergi ke ini, nanti. Kita membawa damai. Amin. Setiap kita membawa damai, bukan membawa musuh, membawa pertengkaran, enggak. Tapi kita membawa damai. Kemanapun saya pergi, saya ke Aceh, gitu ya. Aceh kan orang fanatik ini, mereka welcome, menerima, gitu. Kemanapun saya pergi, ya, kemarin kita juga kesana sudah mereka menerima. Saya bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gimana nih? Menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau kita panggil Tuhan, itu mereka tidak tahu bahwa kita jangan pernah takut dengan tahun depan apa yang terjadi. Ya ini tadi, kita harus percaya sama Tuhan, pegang teguh iman, percaya kepada Tuhan. Mari kita buka Matius Matius 5 ayat 10 sampai 12. Pasti kita kalau baca ini, wah, kok seperti ini ya. Firman-Nya katakan ini ya, ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka layak mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau kita membaca di firman Tuhan atau buku cerita tentang nabi-nabi, bagaimana mereka dianiaya, kita ini belum seperti mereka, ya enggak? Baru misalkan kita di fitnah, ya, sudah rasanya kayak se-Indonesia, aku nanti nggak diterima gini-gini seperti itu. Kayaknya besar banget ya, di fitnah, kayak kita diomongin yang nggak benar, yang jelek, diejek apapun, udah marah udah besar sekali. Kita ini belum seperti nabi-nabi yang terdahulu ya. Mereka bagaimana mereka mengalami karena mereka bersaksi. Tapi kita ini katakan berbahagialah ya orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka layak mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya. Nah, kalau ditanya gini, siapa yang mau dianiaya? Nanti pada nggak mau ya. Nanti maunya enak, diberkati, cukup semuanya ya. Gak mau aku dianiaya, aku gak mau dibenci, aku gak mau ditolak ya. Tapi ini loh firman Tuhan loh. Makanya saya baca gini, berbagai orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang itu yang terjadi. Ini dianiaya oleh kebenaran, yaitu tadi kita diejek karena kita melakukan firman Tuhan. Ya, saya pernah pelayanan di satu tempat yang lupa, tempatnya lupa. Itu saya difitnah. Ternyata ada teman saya, mungkin ya saya tidak menghakimi dia apa iri atau bagaimana, tidak tahu. Mungkin dia dulu masuk situ,
Nah gimana? Terus saya masuk, terus dia dengar gitu ya. Wah dia ngomong gini-gini. Saya cuma diam. Tuhan, aku hadapkan seperti itu. Tuhan, aku hadapkan hidup. Ini yang kau kehendaki. Aku ada di sini. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Amin. Ya, no? Cepat dia ngomongin sekecil. Saya tidak menjawab dan tidak mengucapkan kata apapun. Saya tidak. Orang bingung loh. Saya diomongin apa? Saya tidak jawab, nggak ada pembelaan, nggak ada. Orang tua bilang diam. Saya diam. Saya terus nggak diterima ya sudah. Baiklah. Saya menghadapkan itu. Hadapkan terus, saya fokus. Dan akhirnya Tuhan yang bertindak. Akhirnya apa? Orang-orang di situ, wah, gak benar. Dan mereka minta maaf. Saya bilang gak apa-apa. Saya sebenarnya sudah siap-siap mau pulang. Kan firman Tuhan juga katakan, kalau kau mengucapkan salam kepada satu daerah tempat kamu tinggal atau kamu melangkah ke situ. Kalau ditolak, bebaskan kakimu, kamu tinggal. Saya bilang, saya tidak apa-apa. Saya ditolak, itu tidak apa-apa. Saya bukan keinginanku, ini Tuhan. Kalau mereka menolak, berarti menolak siapa? Nah, seperti itu. Akhirnya mereka kita jangan cepat-cepat marah, cepat marah. Diomongin tetangga, ini langsung marah gini. Hadapkan ke Tuhan. Kalaupun kita misalkan ini, kalaupun kita misalkan diingetin kita yang salah ya, kita kan setiap hari ngomong, enggak kok aku enggak ngomong yang enggak benar itu salah. Tapi kita punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan itu harus terus kita komunikasi ngomong sama Roh Kudus. Ingatin kalau memang aku ada kata-kata yang salah yang membuat orang itu tersinggung. Nah seperti itu. Nah kalau enggak kita rasanya kok benar terus ya. Kita ini setiap hari mengatakan perkataan, terkadang kita lupa. Bagi kita itu baik, bagi kita ini benar misalkan, tapi orang yang menerima di depan kita bisa salah pengertian. Ini hati-hati ya. Ya. Ini saya ini ya apa yang Tuhan mau saya lakukan. Kalau Tuhan bilang, nak kamu bergerak sana, oke. Nak kamu berdoa ke sana, ya berdoa. Apa harus dilakukan? Nanti kamu ketemu dengan orang ini, kamu ngomong. Saya ngomong. Gitu. Tapi kalau saya bilang, Tuhan bilang diam, kamu di situ, ya saya melangkah. Saya diam dulu. Saya menunggu instruksi dari Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus. Kita di sini, saya bersyukur. Buka sedikit. Berapa ya? Mulai kesini ya. Berapa? Bukan sebelum itu sudah sebelum 98 ya. Tahun 98, 9798 saya sudah berangkat. Saya pelayanan dengan Pak Ferry. Ya. Jadi itu saya sendiri yang cari waktu itu ya. Mereka cowok berapa orang, 4 ya, 5 dengan saya. Terus kalau mau kemana-mana, saya senang kalau saya disayang cara sendiri ya. Dijagain, bawa kemana jagain. Mau ke mana ke Thailand misalkan dijagain saya. Malah jagain. Dan saya itu kan anak mami, manja, ya. Dan dididik Pak Ferry itu keras saya dididik. Kamu anak mami, kamu tidak boleh itu, kamu harus mandiri gini-gini. Pertama saya nangis. Tuhan, Bapak di surga ini kok didik saya kok gini gitu kan, nggak sama kayak di rumah gitu kan.
Contohnya gini, kan kami pelayan misi. Nah saya itu berani ya ikut gitu. Tak pikir pelayanan bukan misi. Saya pergi. Namanya pelayan misi itu nggak semau kita. Misalkan nih tempat tidur, ya kita kalau dipanggil kemana, kita harus siap tidur pakai tikar ya. Memang pakai bantal. Nah saya kan orangnya jijik ya. Pakai bantal. Ini bantal. Jadi yang nggak pakai bantal. Jadi saya pakai tas pakaian itu bantal. Ya. Banyak hal saya dididik sama Pak Ferry tentang iman. Kamu belajar. Kamu jangan boros. Kamu harus gini. Saya belajarnya bersyukur. Ketemu dengan Pak Ferry diajarin tentang itu. Kamu harus dalam hal memberi. Misalkan kamu menolong orang. Nggak semuanya orang ditolong. Kamu berdoa. Nah, saya diajarin tentang berdoa, tanya Tuhan. Ayo. Saya bilang gini. Dengan bangganya, aku tuh sudah komunikasi dengan Roh Kudus. Saya bilang gitu. Tapi tambah lagi. Setiap hari saya disuruh nyembah dan nyembah terus. Nanti dapatnya apa? Saya dapatnya apa? Nanti dicek beliau. Ini bener gak? Gitu dah. Karena beliau kan juga peka. Doa gini dapat ini. Aku bingung, aku mau ngomong nanti salah gimana? Apa? Enggak dulu, tak catat. Jadi saya bersyukur diajarkan kamu sama mereka tuh, ya cowok-cowok semuanya. Kami itu pergi naik angkot kecil banget nih. Aduh Tuhan nih, jadi begini. Desa-desa lagi ya, ke Temanggung yang pelosok-pelosok gitu. Itu enggak enak ya. Ke daerah Kopeng gitu ya, kemudian kampung-kampung gitu. Aduh ini bagaimana nih? Apalagi kelinci, saya kan geli sama kelinci. Saya mesti gak mau masuk rumah orang itu. Ada kelinci gak mau. Jadi saya di luar. Gak mungkin kamu di luar yang masuk. Saya dipaksa ya, harus berani. Nanti kalau kelinci saya gini, saya loncat gitu ya. Karena geli sama kelinci. Dan saya banyak diajarkan sama beliau, sama Pak Ferry itu, bagaimana kamu menghadapi orang, bagaimanapun dia itu istilahnya marah, bagaimana kamu diam. Nah bilang, saya tuh orangnya kalau lihat orang marah, tak liatin, saya nggak ngomong, tak liatin, tapi kan refleks mata bisa melotot gitu ya, makin marah orang itu. Dia bilang, jangan diam aja. Kamu berdoa dia, kita berdoa supaya kemarahan dia itu, orang itu redam, tidak marah. Jadi ajarin, dapat ilmu kita, diam, doa, peperangan. Nah dulu aku gak suka peperangan, diajarin beliau peperangan. Saya bilang nggak mau, biar aku bisa lihat, tapi aku nggak mau perang. Udah, yang lainnya jadi cowok-cowok perang. Enggak, kamu situ perang. Saya diajarin tentang peperangan. Jadi terus doa pelepasan itu saya nggak suka. Doa rumah sakit masih oke. Pelepasan saya nggak suka. Tapi beliau mengajarkan saya, kamu harus kamu terjun di dalam pelayanan, kamu tidak bisa memilih mana yang kamu suka. Kalau Tuhan kendaki harus kamu lakukan. Dan saya bersyukur ya. Terus saya pos dari sini, terus saya ke Lampung, ke Tangerang ya. Tahun 2002 itu saya ke Tangerang, terus saya selama 9 tahun ya. 2009 saya kesini lagi. Ya kesini lagi berapa bulan saya sekolah soal. Terus saya nggak kesini lagi kan, karena terus ya jadwalnya luar biasa. Dan saya bersyukur ya, ketemu dengan Pak Daud, Pak Adi ini ya. Ini adik-adik saya. Masa-masa yang luar biasa ya. Kami bersama-sama ya, makan bersama-sama, gorengan apa mau gitu. Jadi nggak ada kata kita pelit makanan, enggak, kita sama-sama berbagi. Saya punya apa, mau beli apa, tak bagi. Mesti ingat yang lain, berbagi gitu. Dan saya bersyukur sampai hari ini saya kesini hari Jumat. Sebenarnya itu lama ya, dimunculkan Tegal, tapi karena saya sibuk, terus tiba-tiba saya itu bebas sih, maksudnya enak di atas kasur tempat tidur.
Tegal. Tegal. Apa Tuhan Tegal? Terus Tuhan gimana ini aku ke Tegal? Ke Tegal nanti dulu. Terus akhirnya saya WA Pak Daud. Mbak mau ke Tegal. Kapan Mbak? Jumat ini. Apa ini? Dia tidak tahu, dia pakai doa. Terus selama saya di bis, Tuhan ajarkan banyak. Berbicara kepada saya pribadi untuk bagaimana Tegal. Jangan pernah takut kita ikut Tuhan, ya. Jadi jangan pernah takut kalau kita ikut Tuhan. Mari kita berdiri tegak, kita pegang Tuhan Yesus, kita percaya. Kalau kita pegang Tuhan Yesus, pegang erat, tidak akan pernah Tuhan lepas. Karena Tuhan pernah gini, minta saya baru perangan. Saya kan perangan tuh tidak enak. Tapi kalau menyembah, mendoakan orang masih oke gitu. Peperangan waktu itu perangan. Saya bilang, Tuhan kalau aku perang bagaimana? Nanti aku diserang musuh. Tapi apa yang terjadi? Tuhan lihatin. Ini loh. Kalau kamu tak minta Tuhan perangan, kamu melangkah, kamu lakukan. Kamu tidak sendiri. Aku ada di samping. Ya Tuhan. Dan kamu lihat. Oh, iya. Jadi setiap saya melakukan peperangan yang Tuhan mau, itu Tuhan sampai. Bahkan Tuhan katakan, selera begitu tidak aku izinkan. Tidak aku izinkan untuk dikatakan. Dan saya bersyukur. Kan belajar taat saya. Karena saya apa? Setiap hari saya harus baca Alkitab. Maka di sini harus baca Alkitab ya. Harus baca Alkitab karena melalui baca Alkitab ini ada tuntunan Tuhan, iman percaya kepada Tuhan. Bahkan langkah-langkah kita mau kemana itu ada semua di Alkitab. Jadi jangan pernah jemu untuk membaca Alkitab dan berbuat baik. Lakukan. Saya boleh tanya ya Pak ya, jemaat-jemaatnya yang baik sini. Siapa yang di sini setiap hari baca Alkitab? Angkat tangan. Ya, ini bukan pamer ya. Angkat tangan. Terima kasih. Baca Alkitab. Mulai baca Alkitab. Kami di Semarang, kami tegakkan anak-anak pun harus baca Alkitab dan punya tuh. Saya dimasukkan. Omai. Maksudnya mereka duduk, ada oma. Terus begitu tak kasih ini. Yes. Ayo cucu oma. Harus giat, semangat baca Alkitab. Mereka mau baca. Kita semuanya Matius pasal 1 semuanya kabar. Pasal 1. Besok pasal 2. Mulai baca. Kenapa? Kenapa saya membaca Alkitab? Memang dulu mami saya mengajarkan saya, ya, mengajarkan kami itu baca Alkitab. Dasarnya ada. Ya, kita buka Yohanes 1 ayat 1. Ya, ketemu semua. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman Tuhan ini adalah surat cintanya dulu. Ya. Kalau kita baca di hidung aku. Akulah kekasihku, ya. Itu luar biasa, itu ungkapan hati seorang mempelai kita ini kepada kekasih jiwa kita. Dulu sebelum tahu kan, belum ngerti, sering dipakai untuk pacaran, ya. Itu nih kasih ke pacarnya gitu. Pertama saya nggak tahu itu ngapain, nulis apa gitu. Ternyata di Alkitab itu ditulis pakai kertas gitu kan, kertas dulu kan, zaman dulu ada kertas ya, surat gitu, pacarnya gitu ya. Pikir apa itu? Setelah saya tahu tuh ini ungkapan hati
mempelai kepada kesucian. Nah, dasar firman ini akhirnya saya membaca firman terus, ya. Kalau kita tidak baca firman bagaimana? Ya. Kita baca Matius 10. Ini dasarnya kita baca firman, ya. Matius 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahan akan selamat. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita pilih yang mana? Kita pilih disenangi banyak orang tapi tidak selamat, atau kita tidak apa-apa dibenci semua orang. Artinya dibenci semua orang karena kita melakukan kebenaran, ya. Bukan kita melakukan kejahatan, tapi kita melakukan kebenaran. Artinya perintah Tuhan yang di firman Tuhan itu kita lakukan, ya. Dibenci semua orang. Ini masa-masa yang luar biasa. Minta sama Tuhan ditambah iman percaya kepada Tuhan Yesus. Tahun 2022, ya. Jangan pedih tahun ngarep apa, ya. Ya, kita sama-sama berdoa. Kita berdiri untuk Tegal. Selama saya di Tegal itu 1 tahun saya di Tegal, saya berdoa untuk Tegal. Dan saya 2 keliling. Saya mau sama Pak Ferry. Pak Ferry ngajarin saya 2 keliling. Ya. Yuk, lalu ini, wah aku udah senang. Suka saya kan rujak. Wah ini beri rujak gitu. Beri rujak, ya. Nanti ini lebih penting. Apa? 2 keliling. Oh, goncengin yang motor. Diajak ke pantai. Dua ini dah jalan. Video saya dia di belakangnya. Apa sih yang dilakukan? Saya nggak tahu kan. Apa ya Tuhan yang dilakukan? Dia ini ngapain? Jalan sana, jalan sini. Tapi duduk gini airnya gini. Perhatiin kami, nggak perhatiin. Ayo sini. Iya. Ngomongnya apa? Dia bilang, kamu doa. Minta supaya misalkan Gak ada besar, gak ada bencana gitu, ya. Oh iya, itu kita diajak jalan mana saya lupa, jalan sana. Ini ada gini. Maksudnya ceritanya apa gitu, ya. Oh, doa, ya doanya itu apa? Mintanya, ya kamu doa, tanya Roh Kudus apa? Roh Kudus, ini doanya apa nih? Dimunculkan dari seperti yang aku ngomong, dari seperti yang ada. Oke, saya diajarin untuk doain orang sakit, dibawa ke rumah sakit. Udah, ini mama saya ini doain gitu. Dalam khusus sini, jadi saya itu telinga saya dengar. Ya kamu doa, tanganin. Doa saya pelan-pelan. Saya bersyukur diajarin. Ya, peperangan ini ya, dari orang sakit, ya, sampai apa sih? Oh ini, mau kemana kita doa untuk uang transport, ya, kayak kami mau pergi gitu, pas ada mobil, kita berdoa supaya ini, ya, contohnya supaya polisi tidak itu. Maksudnya apa-apa kan disalahin gini deh. Kadang-kadang nyari-nyari gara-gara. Ayo doa, saya suruh doa Tuhan ini kurang. Beliau ya doa ini. Oh jadi aku pegang, oh gitu ya. Doa untuk mobil.
Doanya gini-gini, semua detail ya, mondar-mandir yang paling kecil ini tidak ada kerusakan bla bla bla. Saya belajar sama Pak Ferry gitu, diajarin gitu. Dan bagi saya itu lucu gitu, kok itu seperti itu, tapi itu nyata. Dan saya praktekkan kalau kami mau doa keliling, kan saya doanya seperti itu. Setiap underdeal yang ada di mobil ini sekecil-kecilnya. Ya kan nggak mungkin aku kan nggak ngerti mur apa ya. Sekecil-kecilnya pokoknya nggak ada yang rusak. Ya benar. Jalanan tidak macet. Nah, waktu kami doa keliling, waktu ke daerah Surabaya itu macet sekali. Perintahkan, kamu diberikan otoritas ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan macet-macet ini kau nyingkir, mobil-mobil tidak ada macet. Jangan. Itu benar-benar saja tuh malaikat mendorong sampai ke lega. Jalan lega. Itu kenyataan. Ini kuasa perkataan. Apa yang kita katakan saja. Misalkan gini. Aduh, kepala aku pusing. Pusing nggak? Di batin pun jadi. Makanya jangan suka batin ya. Ya. Nggak diucapin loh belum. Pusing, misalkan di hati pusing. Terjadi pusing. Nanti misalkan aku ini males, ya males benar. Makanya hati-hati dengan mulut kita. Mulut kita ini bukan kuasa. Ya. Apa yang kita katakan itu terjadi atas diri kita. Jadi pesannya kita, ya umat-umat Tuhan yang ada di Tegal ini, di GKI Keluarga Allah pada khususnya, semangat, unity, bersama-sama, saling menopang satu dengan yang lain. Misalkan ini kalau nggak ibadah, dicek. Saya waktu pelayanan di Tangerang, kerjaan saya gitu. Jadi dulu kan saya masih gaptek, belum nggak bisa Android, nggak bisa di BlackBerry, nggak bisa waktu telepon biasa. Setiap bulan saya beli pulsa 400.000 karena itu telepon jemaat. Bagaimana kok nggak datang? Sakit gini, oh iya minta alamatnya, nanti saya kesana. Tak yang minta dua itu dicek ya. Jadi kita saling menopang satu lain. Misalkan ini dekat sama ini, ayo diingat. Ya, kalau misal jangan pernah malu. Dan jangan pernah malu dan isun aku enggak, ngomong aja. Misalkan lagi sakit, lagi ada masalah apapun, ngomong, didoakan. Ini komunitas artinya perhimpunan anak-anak Tuhan. Didoakan sama-sama, imannya disatukan. Ya, kami di Semarang gitu, kan punya grup. Nanti ya kalau saya ini lagi diem, bisa ini tak cek, ya kan yang nggak baca kitab, apa ini? Nanti saya jawab, saya salam ibu, apa kabarnya? Sehat ibu? Ya. Ibu lagi sibuk. Ya, ada senggangnya. Bu, jangan nanya, baca kitabnya. Ayo, jangan lemah, jangan sampai putus asa atau bosan baca aja. Saya baca Alkitab Bu, tapi tidak laporan. Ya. Ayo Bu laporan tidak apa-apa, beri semangat yang lain. Jadi laporan. Nanti kalau nggak baca Alkitab lagi, hati-hati lagi. Ini Tuhan ini kalau dijabri atau enggak? Kalau bilang enggak ya, tak doain aja. Kalau bilang jabri, tak jabri. Tak tanyakan terus, itu namanya memperhatikan ya. Kita ini kayak saya juga perlu diperhatikan, ya Pak Adi juga perlu ya, perlu topangan nih yang pas nih ya, Mbak Ida, terus bukat terus Gati, terus belakangin saya apa
Kita ini saling menopang, ini satu tujuh. Jangan sampai kita kehilangan kontak, artinya terberes angin ini. Kita akhirnya nggak tahu pergi kemana. Jangan sampai seperti itu. Ingat, masa ini adalah masa di mana Tuhan tetapkan kita harus punya iman percaya pada Tuhan. Kan ada lagu dia bumi akan berlalu, ya. Tapi firman Tuhan itu tetap tidak akan pernah pergi, tidak akan pernah hilang. Karena firman-Nya adalah Allah. Jadi kita harus baca firman, kita harus bersaksi, jangan pernah takut. Dan di sini, ya, praktek mendoakan tetangganya paling gampang. Kalau tetangganya sakit, dia akan pernah menolak itu. Ya enggak? Saya tuh di Demak doain tetangga, di Semarang juga saya doain. Boleh nggak doain? Mereka doain. Jadi jangan pernah takut. Kok dia aku begini ya. Lebih gampang tuh orang yang sakit, mereka perlu doain. Dan mereka mau. Ya. Waktu kemarin yang bulan apa ya, yang mulai COVID lagi yang sekeluarga. Nah itu saya mengcover mereka, ya. Kalau Tuhan minta kamu jalan, kamu ke sana ke rumahnya, ya saya datangin yang isoman. Misalkan video call aja, ya saya video call. Saya tidak pernah takut, bukan berarti saya nantang Tuhan, ya. Orang dia Tuhan yang minta. Jadi saya harus nurut. Ini saya pengerjanya kok harus saya nurut. Kalau Tuhan saya bilang kamu pergi sini, jangan pernah takut. Kita berdoa untuk Tegal. Ya, Tegal ini perlu penopang. Berdoa, berdiri. Aku gak bisa doa, tetap ngomong aja berkati Tuhan. Kalau di jalan ya naik sepeda motor Pak. Berkati daerah ini, ada damai sejahteramu Tuhan. Kalau kita lihat belum mengenal Tuhan, aku mau, aku rindu. Kalau Engkau selamatkan aku ya rindu mereka diselamatkan. Seperti itu, ya. Dan sampai nanti waktu Tuhan datang, kita tidak bekerja. Saya takut dengan kalau Tuhan ada di tempat saya nggak bekerja. Tapi bekerja itu saya paling jiwa-jiwa. Ya, saya mau Tuhan. Ini aja Tegal ini mintai agak lama udah. Tuhan gimana ya, aku bingung. Iya, Ngawi Pekalongan minta Tuhan ini gimana kalau aku ngatorin jadwalin Tuhan. Saya minta anugerahmu Tuhan, tolong. Jadi saya hanya belajar taat saja, ya. Dan firman pada malam hari yang pertama, percaya sama Tuhan, minta ini. Kita nggak tahu umur kita sewaktu-waktu, kita nggak tahu. Saya juga nggak nyangka kalau Pak Ferry pulang, atau udah pulang ke rumah Bapak enak, iya ya. Saya nggak tahu, benar saya nggak tahu kalau saya nggak lihat Facebook. Dia itu disuruh lihat Facebook. Saya tuh jarang buka Facebook katanya. Itu buka, itu teman ya, si Tia. Duh, serius ini. Tuhan tuh tak tanyain dia. Benar ini kamu dapat apa dari siapa ini? Iya benar kan. Oh, benar. Tapi waktu itu karena saya ada pelayanan ya, nggak bisa apa ya. Ya pasti saya datang sini sudah dilengkapkan gitu loh. Dia bilang, udah Tuhan kapan aku ke sana ya? Kapan ke sana? Mau ke sini tuh nggak jadi terus. Saya dari udah nanti sama anak-anak saya sama suami ini sama cucu-cucu gitu, udah nanti oma kita rental mobil aja, nginep semalam saya bilang gitu. Iya oma ya. Udah senang mereka, ternyata nggak jadi. Ternyata saya disuruh sendiri. Terus mani diri, harus gede. Nah, itu ya yang pertama, iman, percaya Tuhan.
Jangan pernah takut untuk bersaksi. Ya, karena semua apa yang kita lakukan di dunia ini dicatat. Waktu nanti kita dipanggil Tuhan, dibukalah buku kehidupan. Ini contohnya buku kehidupan ini. Bukan sama malaikat. Apa yang ingin dilakukan ya? Apa ya? Tuh. Benar enggak? Kasih. Takut kan? Sudah ikut Tuhan berapa tahun? Tapi kenyataannya kita tidak didapati setia yang melakukan pekerjaan. Ya. Ialah firman Tuhan pada untuk mempersiapkan dari kita. Minta semangat yang baru, minta roh menyala-nyala supaya kita tidak suam, supaya kita tidak loyo. Ya, kita semangat dan semangat menyemangati diri kita. Saya aja nggak ada yang menyemangati saya, menyemangati diri saya sendiri. Malah seringkali saya menyemangati orang lain. Tuhan yang lain ngomong gini, kok kalian nggak pernah menyemangati saya? Putih itu udah ada disemangati, Putih udah semangat. Puji Tuhan ada Roh Kudus. Ya, oke. Yang terakhir, Kisah Rasul. Ya, yang terakhir, Kisah Rasul 14 ayat 22. Ya. Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak susah. Karena dengan tekanan itu muncul iman. Saya sering kali itu diutus Tuhan kemana? Waktu itu ke Aceh. Saya lihat harga tiketnya berapa ya, terus hotel berapa. Itu benar-benar dengan iman. Ada berkat itu 1.500.000. Nah itu berangkatnya. Nah pulangnya apa? Tuhan kan yang utus. Bisa 1.500.000. Saya buat gelang ya. Aku udah buat gelang nih. Waktu kan sudah tak beli gelang kalau yang mau. Jadi saya bikin gelang. Bisa 500, bisa 1.000 gelang. Bagi-bagi kau yang minta ini aku harus lakukan gini, aku mau. Terus itu benar-benar saya diuji. Itu waktu di Aceh saya ngalami rasanya tidak enak. Sampai sempat saya bilang, ya sudah 1.500.000 ini saya berkati ke teman yang berangkat. Gelang ini saya titipin ke mereka. Apa yang terjadi? Tuhan ngomong gini, kamu nggak percaya. Aku bilang, kenapa Tuhan? Ini harus beli sekarang. Kan kalau tiket pesawat kan harganya kan nggak ini berubah-berubah gitu. Saya doa, Tuhan nggak sama Tuhan tolong. Terus turunin ya oke. Dan tiket ini ya berangkat. Jadi setiap saya mau berangkat itu nggak langsung cering, nggak langsung. Sampai saya itu rasanya putus asa. Yang lainnya kau jawab, kau sediakan enak, ya untuk apa ini kau ya kok susah aja. Dia bilang kok susah aja Tuhan ini. Kok ya sekali-sekali ini aku berdua kali itu langsung cering gitu loh Tuhan. Tapi ternyata betul ya. Pernah saya cuma kurang 100 saya mau pinjam ke tim saya karena mau bertiga kurang 100.000.
aku mau kerja. Tuhan bilang apa? Kamu gak percaya sama aku? Hanya 100.000 loh, bukan sekian juta ya, 100.000 loh. Mungkin nambah itu aku bisa beli tiket. Tuhan bilang enggak. Jadi saya adalah beriman. Ini loh, Tuhan menghadapi setiap kita. Kita sebentar lagi kita menyambut tahun 2020. Jangan pernah takut di apa namanya yang paranormal gini deteksi ini gini. Kalau usah takut. Kita punya Tuhan, Dia lebih besar atas setiap hidup kita. Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Asalkan kita ini melakukan kehendaknya, Tuhan jadi. Amin. Kita berdiri. Kita akan naikkan pujian, biar Tuhan dipercaya.
perlindungan-Mu dalam penjagaan sempurna atas hidup setiap kami. Hamba-Mu Pak Daud dan Adi, dan mereka bersama-sama unit untuk berdiri, untuk tegak, untuk jika keluarga Allah ini menjadikan tempat di mana Engkau hadir, dan nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan ditegakkan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami semuanya. Haleluya Tuhan, amin. Silakan duduk sebentar, saya dari tadi kita akan baca Mazmur 91. Ya. Nanti ini setiap hari pagi dibaca ya. Mazmur pasal 91. Oke. Ya, Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat lindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan Dia kecampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaan dan bersih dan bahkan tembok. Engkau tak usah takut terhadap kejahatan malam, terhadap panah terbang ke siang, terhadap penyakit campar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit yang menular di waktu petang. Kalau 1000 orang rebah sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menatapnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan Dia tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tanduk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi, akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku membentengi, sebab Dia mengenal namaku. Dia yang berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dan besakan, aku akan menuduhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Di dalam Mazmur 91 ini Tuhan menjadi bagian setiap kami di tempat ini. Haleluya Tuhan. Amin.